Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aib Nurjamad, salah satu dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Nasional Pasim. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk diri Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi mengenai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang saya ampu, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi manajemen. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini, adapun CPMK pada mata kuliah ini atau capaian pembelajaran mata kuliah, pokok bahasan pada mata kuliah MSDM ini adalah bagian pertama itu konsep dasar manajemen sumber daya manusia dan perkembangan MSDM. Bagian kedua, perencanaan dan pengadaan SDM. Bagian ketiga, pengembangan, kompensasi, dan pemeliharaan MSDM. Bagian keempat, yaitu proses pemutusan hubungan kerja. Semua itu perkuliahan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali ujian yaitu UTS dan UAS. Dalam pembelajaran ini, metode yang digunakan yaitu blended learning, kolaborasi antara tatap muka dan secara daring dengan menggunakan Gmeet atau Zoom atau WA Group yang sudah ditentukan. Dalam evaluasi pembelajaran untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi di perkuliahan, mata kuliah MSDM yaitu bobot nilai 10% kuis, 20% UTS, 30% tugas, dan 40% ujian akhir semester. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Berikut ini cuplikan pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan topik rekrutmen SDM. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Nah, semangat semuanya. Di pagi hari ini yang cerah kita bisa berkumpul seperti biasa untuk melaksanakan perkuliahan. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya dimudahkan dengan cara diajarkan dalam pembelajaran hari ini. Doa mulai. Baik, selesai untuk memulai perkuliahan ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu untuk rekan-rekan semua, ya, sebagai absensi hari ini. Yang pertama, Isa. Hadir, Pak. Oke. Taufik. Hadir, Pak. Nadia. Hadir, Pak. Rafli. Hadir, Pak. Lulu. Sakit, Pak. Sakit. Karen. Hadir, Pak. Nazwa. Hadir, Pak. Nanti tidak hadir 3 orang ya, 3 orang. Mudah-mudahan yang lagi sakit diberikan kesembuhan ya. Baik, kita mulai materi sekarang yaitu rekrutmen SDM. Langsung kita mengingat kembali perkuliahan kemarin terkait dengan perencanaan. Mungkin prinsip perencanaan SDM mungkin ada yang masih ingat? Oke, baik, Ana silakan. Izin menjawab, Pak. Kalau untuk prinsip perencanaan SDM itu yang pertama itu perencanaan SDM itu harus nyambung dengan strategi misi lain. Terus juga perusahaan itu secara keseluruhan harus mempunyai jumlah besar. Yang kedua itu manajemen perusahaan juga perlu menetapkan pentingnya pengembangan SDM dengan melibatkan antara semua divisi yang ada. Terus juga perencanaan SDM itu harus punya batas waktu yang penting. Terus juga harus didasarkan sama informasi yang mau sama apa. Itu supaya nggak salah untuk kedepannya. Terus juga harus jelas ruang lingkup detailnya itu apa aja yang dibutuhkan yang lebih di sini. Baik, terima kasih Pak. Ini prinsip
perencanaan sumber daya manusia. Bagaimana keterkaitan departemen satu dengan yang lainnya, spesifikasi seperti apa sehingga kebutuhan dinas yang akan datang bisa terpenuhi. Oke, terima kasih anak. Oke, mungkin ada yang masih ingat tujuan dari perencanaan SDM? Oke, baik. Mungkin yang saya ingat ada apa ya Pak ya? Yang pertama itu menentukan kualitas dan kuantitas karyawannya. Mungkin yang kedua itu menghindari terjadinya mismanajemen. Yang ketiga itu menjamin tersedianya tenaga kerja maupun masa depan maupun masa kini. Terus yang terakhir mempermudah koordinasi, integrasi dan sistematisasi. Baik, tujuan perencanaan SDM jelas harus di awal sehingga bagaimana ketersediaan tenaga kerja masa kini dan masa depan bisa terpenuhi, ya seperti itu. Nah, dari tujuan perencanaan SDM salah satunya yaitu perekrutan SDM. Makanya lanjut untuk materi hari ini yaitu terkait dengan rekrutmen SDM. Baik, untuk sedikit pengingat terkait dengan apa itu rekrutmen SDM, saya akan tanyakan dulu video terkait dengan proses rekrutmen. Silakan dilihat, dipublikasikan lewat media digital, memilih lamaran yang sesuai dengan kualifikasi. Setelah itu baru kita sambil untuk dipanggil. Setelah dipanggil, nanti ada tahap-tahap yang harus dilakukan. Wawancara, CV jangan lupa. CV ya. Sehingga bisa melihat riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan. Jika sudah cocok, ada nego tentara. Kita sampaikan juga yang belum berhasil negosiasi tentang gaji sesuai dengan kaedah dari perusahaan. Karyawan disambut dan diterima di tempat yang sudah ditentukan. Sekilas terkait dengan rekrutmen SDM. Apa yang dibayangkan dari video tersebut terkait dengan proses rekrutmen? Apa yang tadi benar teman-teman semua? Yang pertama tadi mungkin kita harus menyiapkan lamaran sesuai dengan kualifikasi. Harus kita melamar ke posisi yang sesuai juga. Diproses oleh perusahaan sehingga perusahaan bisa menyortir mana lamaran yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan. Satu tahap berikutnya ada wawancara, ada tes dan sebagainya sehingga mereka bisa menentukan atau memilih calon karyawan yang diinginkan sesuai dengan kualifikasi dari divisi masing-masing. Baik, nah setelah melihat video tersebut, apa tujuan pembelajaran ya di rekrutmen SDM tersebut? Oke, yang pertama mahasiswa bisa menjelaskan pengertian dan tujuan rekrutmen. Yang kedua, bisa menganalisis sumber-sumber rekrutmen internal maupun eksternal. Yang ketiga, mahasiswa bisa menjelaskan tahap-tahap proses rekrutmen. Ya. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan proses rekrutmen. Itu mungkin yang akan kita bahas hari ini. Sehingga tujuan dari pembelajaran ini bisa tercapai sampai akhir. Baik, kita akan bahas satu persatu. Di sini salah satu kegiatan yang paling mendalam ya. Kegiatan yaitu kegiatan mendapatkan orang-orang yang tepat bagi perusahaan ya. Sehingga karyawan ini merupakan modal yang penting ya bagi perusahaan. Umumnya perusahaan besar memiliki divisi tersendiri dalam pengadaan SDM. Biasanya ada departemen SDM atau yang dikenal personalia atau HRD. Itu yang khusus menangani masalah pengadaan karyawan atau rekrutmen karyawan perusahaan. Sehingga departemen ini sangat penting dalam pengadaan karyawan. Apa itu pengertian dari rekrutmen? Oke, beberapa ahli saya ambil 3 ahli. Di sini yang pertama proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Proses ini mulai ketika pelamar dicari dan berakhir ketika pelamar mereka diserahkan. Divisi yang kedua
adalah kegiatan untuk mendapatkan sejumlah tenaga kerja dari berbagai sumber, ya, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mereka mampu menjalankan misi organisasi dan merasakan visi dan tujuan. Selanjutnya, ada yang ketiga, proses mengumpulkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi bagus untuk pekerjaan dalam organisasi. Oke, apa saja yang menjadikan tujuan dari rekrutmen? Di sini tujuan yang pertama, menerima pelamar sebanyak-banyak sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan sesuai dengan kualitas tertinggi yang terbaik. Yang kedua, tujuan yang kedua, menentukan pelamar berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya paling sedikit. Mencari tenaga yang sebaik-baiknya di sini dengan biaya paling sedikit. Ya, sehingga ini merupakan tujuan dari rekrutmen. Ada juga kita mendapatkan sumber-sumber pengadaan karyawan. Dari mana? Baik itu internal maupun eksternal. Setiap perusahaan pasti menginginkan memperoleh sumber tenaga kerja yang memiliki kualitas dan kompetensi, sehingga kalau penting hal-hal berkaitan dengan bagaimana beberapa masalahnya, pembahasan itunya, strategi pemasaran. Terus, nah di sini ada dua sumber informasi internal, ada dua, internal dan eksternal. Ini yang bersumber dari internal. Ini berasal dari data-data bagian divisi SDM, di HRD, misalnya, ya. Terutama dari para karyawan tetap atau karyawan tenaga kontrak bersifat terbatas dalam jangka waktu tertentu dan ditentukan. Misal, kakaknya punya adik, kakaknya punya saudara yang memang berkualifikasi dan berkompetensi di bidang masing-masing. Biasanya kalau internal seperti itu, sehingga peluangnya lebih besar, karena orang bisa mengetahui riwayat konditor yang ada, sehingga bisa lebih cepat untuk direkrut. Misalnya dengan ada promosi, misalnya daripada asalnya admin atau staff naik jadi kepala seksi, misalnya, sehingga ada kenaikan ya jabatan. Sekarang sumber informasi dari luar, oke. Jadi merekrut yang dari luar. Ini mungkin kesempatan Anda sebagai atau rekan-rekan semua sebagai fresh graduate nanti bisa mengisi sumber informasi yang dari eksternal. Tapi perusahaan mempunyai tujuan-tujuan tertentu di dalam melaksanakan rekrutmen. Oke, apa saja yang biasanya perusahaan lakukan sehingga kita tahu ada informasi tentang lowongan kerja. Bisa boleh ada yang menyebutkan kualifikasi yang dibutuhkan, misal untuk staff accounting minimal ya. Yang kedua, office menguasai ya, berpengalaman, terus usia maksimal ya, maksimal misalnya 26 tahun atau setahun ya, terus itu kamu tentang kasih ya, masih ada mata kuliah khusus, mata kuliah keterampilan yang memang harus dipunyai oleh masing-masing jurusan. Nanti berguna dengan tangan S1 sehingga mampu membuat laporan keuangan. Mungkin terakhir Anda di zaman Gen Z, sehingga media elektronik sebagai sumber eksternal yang bisa Anda ketahui lewat medsos. Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan memakai media elektronik. Terus ada juga kerjasama dengan perguruan tinggi atau sekolah. Misal vaksin sekarang bekerjasama dengan PT X yang seperti itu. Sehingga begitu ada lowongan kerja dibutuhkan S1 bahasa Jepang misalnya, sehingga kita bersama yang memungkinkan untuk merekrut mahasiswa kita untuk bekerja. Oke, rekomendasi dari para karyawan. Oke. Yang kelima, sumber informasi internal Departemen Tenaga Kerja. Biasanya Departemen Tenaga Kerja kabupaten, kota Madia maupun provinsi biasanya menyediakan banyak. Nah, itu mungkin dari sumber-sumber rekrutmen.
Selanjutnya sumber rekrutmen yang kena internet, ya banyak sekali ya. Sehingga mereka mempunyai legalitas formal dalam transfer tenaga kerja. Terus asosiasi-asosiasi sehingga bisa mereferensikan kebutuhan tenaga kerja eksternal, ya. Hal-hal ini seperti internet, bisa kerja, asosiasi, terus sekolah-sekolah, media sosial, media cetak, ya. Ini memungkinkan dan memudahkan untuk merekrutkan SDM. Oke. Saya akan jelaskan tentang tahapan rekrutmen, ya. Menurut Desor, ya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Nah, yang tadi tujuan perencanaan SDM. Umur, menentukan juga kecepatan dalam bekerja oleh produksi ya. Tinggi badan, nah tinggi seperti apa? Terus berkacamata atau tidak? Seperti itu. Sehingga ini menjadikan identifikasi kebutuhan. Terus penyusunan strategi rekrutmen. Bagaimana kita mendatangkan orang-orang yang memang berkompetensi di bidangnya masing-masing, sehingga kita bisa keluar atau dari dalam atau dari asosiasi-asosiasi seperti itu. Nah, pelaksanaan rekrutmen yang ketiga sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh perusahaan, maka dilaksanakan rekrutmen mulai dari pemanggilan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Bentuk nanti wawancara. Terus nanti di sini hal lain juga direncanakan bagaimana kualifikasi yang dibutuhkan juga, sehingga wawancara dan tes ini sesuai di awal. Setelah beres tahap itu baru penawaran kerja dan orientasi kerja. Terus kita sudah jelaskan sehingga bagaimana menentukan kerja baru berdasarkan analis jabatan. Jabatan-jabatan tertentu yang mengharuskan kualifikasi yang mumpuni, ya, sehingga ini menjadikan salah satu kunci bahwa keberhasilan dari rekrutmen. Tadi disebutkan juga apakah internal maupun eksternal dan menggunakan media yang digunakan. Okay. Pelaksanaan rekrutmen, ini merupakan awal untuk diketahui oleh halayak dan berkompeten untuk melamar perusahaan ini. Setelah tadi lamaran dua, baru nanti seleksi awal. Bagaimana penyaringan lamaran, ya, dari mulai surat lamaran, CV, pendidikan dan sebagainya yang melekat pada diri pelamar. Yang pertama surat lamaran berdasarkan IG bla 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 bla. Saya bermaksud untuk melamar posisi admin. Untuk itu kami melamar di posisi seperti itu. Berikut data kami tampilkan di soal seperti itu. Ya. CV, nah CV ini pasti akan ketahuan mana yang pengalaman dan pengalaman. Jadi mereka begitu membaca foto diri kita melalui CV sudah tahu, oh jadi pernah menjadi supervisor, pernah bla seperti itu, sehingga bisa dibaca. Begitu orang dasar kita bisa baca, oh ini pemain bisa masuk dalam kualifikasi, sehingga sangat penting sekali bahwa kita harus mengetahui kualifikasi yang dibutuhkan dalam ya, sehingga ini menjadi satu hal penting buat teman-teman semua dalam nanti melamar sebuah pekerjaan. Sudah disaring semua calon karyawan dipanggil untuk wawancara dan tes tertulis, ya, showcase. Nanti banyak sekali tool untuk menjalin bagian-bagian mungkin level supervisor, staff, manager. Nanti ada tool showcase-nya yang harus dilakukan. Misal untuk pimpinan misalnya ada sertifikat khusus. Contoh, misalnya di suatu perusahaan bagian produksi terdiri dari level SMP sekian orang, level SD sekian orang, level SMA sekian orang. Bagaimana Bapak mengatur target produksi yang harus dicapai setiap bulan? Karena apa? Tingkat kemampuan mungkin berdasarkan level pendidikan pun bisa mempengaruhi
tingkat produktivitas kerja. Terus wawancara dilakukan untuk mengevaluasi calon. Oke, sehingga dapat mencocokkan dengan calon karyawan. Oke. Tahapan selanjutnya penawaran kerja dan orientasi. Di sini berikan surat penawaran, kontrak dan pengarahan awal pegawai baru. Jika sudah diterima, Anda diterima bekerja di posisi ini, sehingga deal nanti akan diarahkan untuk posisi tersebut. Sehingga ini yang menjadikan tahapan-tahapan direct. Oke, itu menjadikan tahapan rekrutmen yang kita bahas menurut Desor, sehingga dari poin 1 sampai poin 5 menjadikan salah satu wawasan yang harus kita punya sehingga memudahkan kita dalam melamar pekerjaan. Ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, implementasi di lapangan di perusahaan bahwa ada divisi khusus yang menangani karyawan. Apa itu manajemen MSDM? Bagian manajemen yang mengatur tentang pegawai khusus. Ini divisinya. Perusahaan sudah ada realnya, yaitu bagian HRD atau dia akan terus berinovasi, akan terus memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Nah, tadi ada internal X, oke. Terus ada transfer, ada transfer dipindahkan, misalnya departemen A ke departemen B. Terus penataran atau namanya pelatihan. Apa tujuan dari pelatihan? Betul. Meningkatkan skill yang mereka lakukan. Misal operator melakukan penggantian benang dan sebagainya, dia harus sesuai dengan Oke, yang dari eksternal tadi lamaran pribadi, Anda melakukan urusan itu, organisasi buruh, ya. Terus dari kantor perempatan, terus dari imigrasi perusahaan pesaing atau sesuatu itu sumber-sumber rekrutmen eksternal yang sudah kita jalankan sebelumnya. Sampai sini, ada yang boleh? Yang tadi boleh? Silakan. Boleh, silakan. Saya ada dari Pak yang bertanya dari yang Bapak tadi paparkan, tadi kan Bapak bilang kalau rekrutan melalui sumber internal itu peluangnya lebih besar. Nah, gimana cara yang Bapak dari eksternal itu bisa bersaing dengan yang dari internal? Baik. Untuk rekrutan dari eksternal itu sedikit ya, mulai dari dalam ya, karena dari dalam biasanya orang kenal sebagainya. Tapi bagaimana menyeimbangkan dan berstrategi untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas juga. Pasti kita menginginkan juga dari eksternal biasanya. Misal manajer produksi. Kenapa produksi kita nih terus menurun dan banyak grid yang bukan grid A, grid C, grid D alias mungkin gridnya atau hasil produksinya kurang baik. Nah, biasanya mendatangkan dari luar yang memang dibutuhkan kualifikasi yang mumpuni. Misal S1 di bidang tekstil, sehingga kita butuhkan dari luar. Terus pengalamannya minimal 10 tahun menjadi manajer produksi. Banyak tuh ya. Nah, dan lain-lainnya menguasai proses produksi dari awal sampai akhir dan menekan tingkat waste, artinya tingkat kegagalan. Nah, itu sehingga kita harus bisa merekrut dan menentukan kualitas itu sehingga bisa menghasilkan SDM yang baik dan bisa meningkatkan hasil produksi yang kita inginkan. Harapannya seperti itu supaya bisa mendatangkan keuntungan. Oke, seperti itu ya. Oke. Terima kasih Pak. Baik, yang bagus. Oke. Ada lagi? Aku lagi kan? Oke, baik. Oke, apa nih tantangan dalam proses rekrutmen menurut Desor? Menarik kandidat berkualitas. Artinya tantangan utama rekrutmen adalah bagaimana menarik cukup banyak pelamar yang berkualitas untuk mengisi posisi yang tersedia. Sehingga apa itu menarikkan kandidat berkualitas? Harus ada kualitas, ada harga. Baik, selanjutnya persaingan dalam pasar tenaga kerja. Oke, banyak sekali organisasi atau agen-agen atau pusat tenaga kerja yang memang tempat untuk mendapatkan SDM yang berkualitas, sehingga ada perusahaan lain yang mendapatkan SDM terbaik di sektor industri yang permintaannya tinggi, misalnya IT, keuangan, dan teknologi. Di sini rekrutmen perusahaan bagaimana mempengaruhi ketertarikan
terhadap kandidatnya, sehingga apakah mempunyai citra yang baik atau kandidat potensial bisa enggan melamar tersebut possible. Terus yang keempat, kesesuaian antara kandidat dan bayar dari organisasi, sehingga bagaimana kultur yang ada besar itu bisa bertahan lama dan berkontribusi optimal. Teknologi dan efisiensi proses, oke. Di sini ada hal-hal berkaitan dengan tantangan memastikan teknologi tetap human dan tidak menghilangkan aspek interaksi dan nilai personal. Baik, ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam pertemuan hari ini terkait dengan topik yaitu rekrut SDM. Baik, ada yang tanya dulu? Baik, silakan. Ini bersama bertanya Pak, saya ini penjelasan Bapak yang tantangan dalam rekrutmen. Iya. Melihat dari sekarang banyak kesulitan dalam mencari pekerjaan karena banyak perusahaan yang bikin syarat-syarat pengalaman kerja sekian tahun. Gimana sih cara kita fresh graduate buat melewati tantangan itu? Baik, aduh, fresh graduate, wayangnya ya. Kalau fresh graduate, pertama memang nanti juga ada persyaratan-persyaratan yang kena kepada teman-teman. Misalnya teman-teman tahun 2020-an, misalnya tahun 2025 misalnya, pasti kan baru memasuki dunia kerja. Kita cari betul, kita cari yang fresh graduate, insya Allah ada. Terus skill yang lain, pelatihan, yaitu punya sertifikat. Berikut A, berikut B. Teman-teman, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan komputer, itu yang bisa kita lakukan untuk memperkuat skill dan memperkuat fresh graduate kita, sehingga apa yang dibutuhkan dari komunikasi di perusahaan harus kita ganti. Yang lebih satu, kita konten seperti apa? Nah, sekarang banyak yang sebagai konten banyak mungkin persiapkan skill yang mumpuni, ya, dan kita sering apply Jadi jangan pingin dipanggil, tapi orang apply lama dipanggil ya? Enggak lah. Oke, karya-karyanya baik, bagus, persiapkan ya dengan matang. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Punya kartu sedikit, buka laptop sambil ngopi. Ini menarik dan nanti presensi sudah selesai ini. Semoga ilmunya nempel di hati. Cukup. Baik, terima kasih atas perhatian hari ini. Sehat selalu untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskriptif singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan topik rekrutmen SDM. Semoga cuplikan tersebut dapat memberikan gambaran nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga pengembangan kompetensi dan kesiapan menghadapi tantangan dunia industri. Saya ucapkan terima kasih kepada Kemendikti Saintek melalui Pendidikan Tinggi LLDikti 4 wilayah Jabar, Banten, serta seluruh tim sertifikasi dosen 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maju dan sukses terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.